puncak pandemi COVID-19 belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, bencana demi bencana silih berganti melanda Indonesia pada awal tahun 2021. Bencana beruntun juga terjadi hanya berselang hari dengan duka lara akibat kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 bernomor registrasi PKCLC yang menewaskan seluruh penumpangnya. 9 Januari, bencana longsor terjadi di desa Cihanjuang, Cimanggung, Sumedang, dipicu oleh hujan deras. Operasi pencarian oleh tim SAR selama 10 hari terakhir telah berhasil menemukan seluruh korban longsor yang tertimbun sebanyak 40 jenazah, termasuk penemuan 2 temuan jenazah terakhir pada Senin malam. Berbarengan dengan bencana longsor di Sumedang, terjadi pula banjir yang melanda di sejumlah wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan. Banjir yang meluas di Kalimantan Selatan mengakibatkan puluhan ribu warga terdampak. Ribuan rumah dan fasilitas umum terendam banjir dan sejumlah akses jalan dan jembatan terputus. Hanya berselang sepekan, 16 Januari 2021, banjir dan tanah longsor yang dipicu cuaca ekstrim terjadi di Manado, Sulawesi Utara. Sedikitnya 6 orang meninggal dunia akibat longsor di wilayah Manado. Bencana besar kembali terjadi. Gempa bermagnitudo 5,9 dan bermagnitudo 6,2 mengguncang wilayah Sulawesi Barat 2 hari berturut-turut pada 14 dan 15 Januari 2021. Terhitung Senin 18 Januari, BNPB mencatat 84 orang meninggal dunia. Rinciannya 73 orang di Kabupaten Mamuju dan 11 orang di Kabupaten Majene. Sedangkan belasan orang lainnya berhasil diselamatkan dari reruntuhan. Ancaman bencana belum berhenti melanda tanah air. Ribuan jiwa terancam bahaya oleh potensi bencana akibat kenaikan aktivitas vulkanik sejumlah gunung berapi. Gunung Semeru di wilayah Lumajang dan Malang, Jawa Timur mengalami erupsi Sabtu sore. Warga diminta waspada jika sewaktu-waktu terjadi eskalasi erupsi. Tak hanya Semeru, Gunung Sinabung di Sumatera Utara juga dilaporkan erupsi dengan status siaga atau level 3. Sementara Gunung Merapi di Jawa Tengah juga menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik dengan mengeluarkan awan panas dan lava pijar dalam beberapa waktu terakhir. Dari data kebencanaan yang dikumpulkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB antara 1 hingga 18 Januari 2021, terdapat 154 kejadian bencana dengan korban jiwa sebanyak 140 meninggal dunia, 13 orang hilang, ratusan orang luka-luka, dan lebih dari 586.000 orang menderita dan mengungsi. Akibat 154 kejadian bencana ini, lebih dari 1.000 rumah mengalami kerusakan, baik rusak berat, sedang maupun ringan, serta lebih dari 113.000 rumah terendam. Selain rumah, bencana juga mengakibatkan puluhan fasilitas umum, baik sekolah maupun tempat ibadah, mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat. Ditilik dari jenis bencana dalam periode yang sama, BNPB mencatat terjadi 2 gempa bumi, 105 bencana banjir, 28 kejadian tanah longsor, 15 kejadian puting beliung, 3 gelombang pasang atau abrasi, serta 1 bencana non-alam, yakni COVID-19. Beruntunnya bencana yang mendera Indonesia memerlukan tanggap darurat yang solid lintas sektor dan cekatan agar dapat menggelar penyelamatan korban maupun harta benda mereka. Tanggap darurat juga harus mampu menjawab pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, permasalahan pengungsi, serta pemulihan sarana dan prasarana publik. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, bencana non-alam hanya satu yang tercatat, tapi bencana COVID-19 kita tahu bagaimana dampaknya sepanjang tahun 2020. Dan ini pun masih belum terkendali, dan duka atas kecelakaan pesawat Sriwijaya Air PKCLC, bencana demi bencana menerpa Indonesia di awal tahun. Dari 1 Januari hingga 18 Januari ini tercatat, atau 19 Januari ini tercatat ada 154 kejadian bencana di tanah air. Bagaimana memastikan tanggap darurat mampu menyelamatkan, memulihkan, dan memenuhi hak dasar korban bencana yang silih berganti. Sudah bergabung secara daring bersama kami, Sekretaris Ikatan Ahli Bencana sekaligus Deputi Pencegahan Bencana BNPB, Pak Lilik Kurniawan, serta ada anggota Komisi 8 DPR yang membidangi masalah sosial, Maman Imanul Haq. Selamat pagi, Pak Lilik. Mas Maman. Selamat pagi, Mas Iwadi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Lilik saat ini sedang berada di Mamuju ya Pak ya? Ya, kami di Mamuju mulai hari Jumat kemarin. Oke, jadi mungkin harap dimaklumi koneksi dengan Pak Lilik saat ini mungkin saja mengalami gangguan. Kita tahu dari sejak bencana terjadi seringkali ada gangguan koneksi, telepon maupun apalagi video dengan rekan-rekan di Mamuju. Pak Lilik, bisa Anda ceritakan mungkin sebelum kita mengawali
perbincangan ini. Kita ingin tahu rencana hari ini di Mamuju, kondisinya terakhir bagaimana untuk penyelamatan warga di sana, Pak Lili? Ya, baik. Terima kasih Mas Timothy. Saya perlu sampaikan bahwa gempa bumi tanggal 15 atau hari Jumat dini hari itu ternyata sudah hari ini sudah mendapatkan fix data dari Basarnas dan Satgas. Itu sekitar 84 orang dinyatakan meninggal. Kemudian hampir 40.000 orang ya, mengungsi, dan mengungsinya ini ada yang terkoordinasi, ya kami ada beberapa titik yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah, tetapi ada lebih banyak yang melakukan pengungsian mandiri. Penyebabnya ada dua. Yang pertama, ya karena memang bangunan rumah tinggal mereka rusak atau retak-retak begitu, yang dikhawatirkan apabila ada gempa susulan bisa roboh sehingga mereka mengungsi. Kemudian yang kedua adalah mereka yang mengungsi karena adanya berita-berita yang di Mamuju dan sekitarnya ini bertebaran mengenai isu-isu tentang kejadian tsunami. Nah, mereka mengungsi secara mandiri begitu. Nah, penanganan sudah dilakukan langkah-langkah terutama oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan membentuk posko yang saat ini ada di belakang kantor Gubernur Sulawesi Barat. Kemudian kita yang ada di pusat, ada BNPB dan berbagai kementerian lembaga itu untuk mendukung Satgas yang ada di Sulawesi Barat. Ini yang kita lakukan saat ini. Oke, baik, terima kasih Pak Lili. Dan hari ini juga rencananya Presiden Jokowi juga akan mengunjungi para pengungsi di Mamuju ya Pak? Betul sekali, rencana nanti siang. Oke, rencana dan langsung ke Mamuju ya Pak ya, untuk lokasi pertamanya ya. Ada rencana ke Majene atau kemana saja Pak yang Bapak ketahui? Agendanya tadi malam sudah dibahas, akan tetapi memang masih ada kemungkinan yang beliau akan ke Majene atau ke lokasi epicenter, tapi ini masih belum fix ya. Jadi memang kita belum bisa menyampaikan secara rinci begitu. Oke, baik. Nah, kedatangan Pak Jokowi ini menggambarkan Pak Lili dan juga Mas Maman bagaimana bencana yang dihadapi bertubi-tubi ini bukanlah bencana-bencana yang lagi bisa dibilang kecil, apalagi korban nyawa tadi 84 orang meninggal akibat gempa bumi. Presiden sampai juga kemarin sudah ke Kalimantan, sekarang harus ke Sulawesi juga untuk meyakinkan warga bahwa masyarakat akan menerima bantuan, bahwa masyarakat akan dibantu oleh aparat yang bertugas di sana, dan aparat maupun sukarelawan pun akan bisa tetap juga bekerja dengan baik dan mereka pun bisa mengerjakan tugas mereka dengan aman dan dengan selamat begitu. Pak Lili, bisa Anda gambarkan bagaimana BNPB di tengah bertubi-tubi bencana yang tadi saya katakan bukan bencana kecil pula, ini terjadi dan di tengah satu bencana non alam yaitu COVID-19 ini, bagaimana mengaturnya tuh Pak, mengatur konsentrasi dan fokusnya tuh Pak? Ya, baik. Ini adalah manajemen tanggap darurat sebenarnya yang dilakukan. Kita memang sudah jauh-jauh hari sudah di BNPB sudah memperhitungkan apabila situasi seperti ini terjadi, di mana bencana-bencana besar terjadi di berbagai daerah yang bersamaan, ini kita sudah punya sistem yang kita bangun. Kemudian bagaimana caranya kami di BNPB bukan hanya mengkoordinasikan kementerian lembaga tadi, tapi juga mengajak relawan tadi yang disampaikan Mas Timothy tadi. Sedikit saya tadi kelupaan, relawan yang sudah kita koordinasikan di Sulawesi Barat ini sudah ada sekitar 46 organisasi relawan. Nah, ada lebih dari 700 orang relawan yang sudah bekerja mulai dari hari Jumat sampai sekarang. Mereka datang dari seluruh wilayah di Indonesia. Nah, terkait dengan COVID ini, karena kita juga masih, Indonesia masih menyatakan bahwa COVID-19 menjadi bencana nasional, kita tetap menggunakan protokol kesehatan yang kita lakukan semampu kita, ya, semampu kita, karena tadi kami sampaikan ini pengungsian yang harus menjadi tanggung jawab kita untuk kita
tangani begitu, ini scatter, itu tersebar di berbagai tempat. Nah, khusus untuk yang mereka yang bekerja dan nanti dan nanti para pengungsi, kita harapkan dengan protokol kesehatan kita lakukan minimal ada masker di sana. Mereka menggunakan masker. Nah, ini kampanye besar, kita sedang sebar masker itu, termasuk bagaimana untuk jaga jarak di tempat-tempat pengungsian yang terkoordinir, ya, seperti di stadion sudah ada pengungsian yang ada bilik-biliknya, kemudian kita juga berikan tempat mereka kelompok rentan, ya, orang-orang tua kita yang mengungsi, kita sudah bedakan mana yang lansia, yang laki-laki dan yang perempuan. Itu sudah kita lakukan. Kemudian relawan kita berikan swab antigen, ya seperti ini. Saya menggunakan baju ini ada tulisannya swab test yang negatif, alhamdulillah. Tapi kita di swab antigen dan alhamdulillah negatif. Dan ini tanda-tanda seperti ini kita berikan supaya memberikan rasa aman, ya, pada saat kita berada di tengah-tengah pengungsian, mereka juga tidak perlu khawatir kalau kita sudah tidak reaktif begitu. Oke. Tentu saja tadi seperti Bapak bilang, COVID-19 ini juga menjadi hal yang mengancam juga baik relawan maupun para pengungsi. Tapi di sisi lain ada keterbatasan. Namanya juga area bencana, lokasi bencana, tidak semuanya memadai. Termasuk juga mungkin jangankan alat-alat sanitasi, air pun tentu saja terbatas juga di lokasi-lokasi bencana. Bagaimana kita mau meminta untuk mencuci tangan sesering mungkin, sementara air bersih pun terbatas. Nah, saya ke Mas Maman. Mas Maman, sorotan Anda sendiri mengenai Indonesia yang tampaknya memang mau tidak mau. Kalau kita lihat tahun-tahun sebelumnya pun, memang kita ini harus benar-benar punya cara untuk menanggulangi secara maksimal bencana yang bisa datang bertubi-tubi di daerah-daerah yang begitu luas dan berbeda-beda karakternya, Mas Maman. Ya, sebagai sebuah introspeksi, saya ingin mengingatkan kata-kata Gus Dur, ya, bahwa Indonesia ini tidak akan pernah hancur karena kita berbeda atau karena kita bencana. Karena berbeda adalah realitas dan bencana adalah kenyataan kita yang ada di dua lempengan itu. Tetapi yang menghancurkan kita itu adalah, kata Gus Dur, kerakusan kaum elit dan keputusasaan kaum elit. Nah, kerakusan elit, misalnya kita lihat waktu saya ke Cimanggung kemarin, itu ada pemangkasan bukit di Gunung Gelis, lalu dibuatlah perumahan tanpa standar sanitasi yang bagus, dan akhirnya ketika hujan lebat terjadi longsor, di mana perumahan itu akhirnya jatuh dan menimpa perkampungan sekitar dan menjadi korban dan ramil di sana dan salah satu anggota BPBD. Begitu pula ketika di Kalimantan Selatan. Pernahkah kita berpikir bahwa penyebab utama adalah penggalian atau pertambangan dan juga pembuatan perkebunan sawit. Nah, inilah yang sebenarnya kalau kita lihat secara menyeluruh, di sini ada hal yang harus kita menjadikan introspeksi tentang bagaimana kita hari ini melihat bencana itu adalah salah satunya di samping alam itu adalah ada unsur kerakusan kelompok-kelompok elit yang tidak mempertimbangkan itu. Coba sekarang di tempat saya, Mas Timothy, ada banjir. Ada banjir. Banjir itu persis di daerah Ligung, Majalengka, pergeseran longsor di wilayah Lembah Sugi dan sebagainya. Itu karena orang menggunduli hutan, membuat area pertanian baru, tetapi dia tidak mempertimbangkan hal teknis. Nah, yang kedua adalah keputusasaan kaum elit. Nah, itu lihat karena begitu rakusnya elit, akhirnya rakyat kecil pun putus asa. Nah, inilah sebenarnya saya ingin mengapresiasi BNPB misalnya, BNPB, Mensos, dan juga Basarnas, dan teman-teman relawan, ketika memastikan betapa cepat tanggapnya pemerintah gitu. Dan itu lihat, dan termasuk apa yang dibutuhkan ketika COVID ini, saya dengan Pak Lili komunikasi, akhirnya yang pertama pasti disediakan adalah masker. Oke, Kang Maman, ada 10.000 masker kita datang ke tempat lalu rapid antigen, lalu juga bagaimana cara kita menata pengungsian, sehingga pengungsian itu ada physical distancing-nya. Nah, itulah yang sebenarnya diharapkan. Tetapi yang digarisbawahi itu bahwa kita tidak terus-menerus reaktif, nunggu bencana, lalu kita berbondong-bondong melakukan donasi, dan Indonesia soal itu oke. Tetapi soal mitigasi bencana, itu yang kita belum oke, Mas Timothy. Bagaimana masyarakat diajarkan
jenis-jenis bencana, Diminta lebih dekat lagi, lebih close. penyebabnya dan lain sebagainya, sehingga orang akan siap terhadap bencana ini dan tidak hanya bersikap reaktif, tapi harus proaktif. Tidak hanya kita menunggu dan menunggu. Padahal potensi bencana setelah banjir ini kemungkinan nanti ada tsunami kembali yang menerjang satu kawasan di Pulau Jawa Timur, di Jawa sebelah timur maksudnya, Pulau Jawa di sebelah utara, mohon maaf, Jawa Utara. Nah itu hal-hal yang perlu digarisbawahi, sehingga kita tidak mungkin terus-menerus menunggu, tapi yang diperlukan adalah antisipasi. Yang harus dilakukan adalah kesadaran kita untuk tidak merusak alam. Kesadaran kita kalau membangun harus antisipasi. Makanya Jenderal Doni misalnya dari BNPB selalu menekankan, oke lah kita membuka lahan untuk perumahan, tapi tolong tanamin tanaman yang akan bisa menahan gerakan air atau longsor, seperti menanam aren, menanam sukun, petiper, dan lain sebagainya. Nah, itu yang belum ada masukan kesadaran kepada masyarakat dan juga terutama kerakusan elit yang saya maksud tadi, Mas Timothy. Oke, tapi secara tanggap bencananya dan penanganan khususnya terhadap korban di lokasi bencana, menurut Anda ini sebenarnya sudah mumpuni Indonesia walaupun terjadi bencana bertubi-tubi di lokasi-lokasi yang berbeda? Saya lihat bahwa jiwa orang Indonesia itu memang jiwa gotong royongnya tinggi, baik itu dari masyarakat ya, jiwa filantropnya, donasinya, dan lain sebagainya. Begitu pula pemerintahnya. Tetapi apakah kita punya kekuatan untuk terus-menerus bersikap reaktif, melakukan upaya gotong royong? Sementara istilah kecilnya itu, kalau kita hari ini punya rumah bocor, maka kita itu paling serius menyiapkan ember-ember di bawah yang bocor. Tapi tidak pernah berpikir bagaimana caranya kita menutup atap, mengganti genteng, supaya tidak terjadi kebocoran lagi. Seperti itu. Oke, jadi kita bisa mengatasi, tapi tidak boleh fokusnya hanya bagaimana menyelamatkan kalau terjadi bencana, apalagi bencana yang sebenarnya mampu dicegah begitu, atau bencana yang preventable, yaitu aksi manusia atau